Begitu ramainya jiwa-jiwa yang tersesat, yang tidak tahu jalan pulang, tapi merasa dirinya selamat karena telah melakukan ibadah. Mereka tidak menyadari bahwasanya dirinya tersesat, jiwanya tersesat. Jiwa-jiwa yang tersesat adalah jiwa yang tidak tahu jalan pulang kembali kepada Allah. Tetapi mereka merasakan seolah-olah sudah kembali kepada Allah setelah melakukan amal ibadah. Tetapi tidak menyadari bahwasanya jiwa mereka sedang tersesat, mengambang. Bukti nyata jiwa kita tersesat. Lihat pada pikiran kita yang selalu ketakutan, yang selalu kecemasan, yang selalu marah, benci, sakit hati, tersinggung segala macam. Penuh kekhawatiran. Pikiran-pikiran liar yang selalu menyeret kesadaran kita ke masa lalu, sehingga pikiran kita selalu meratapi, menghabiskan waktu, meratapi masa lalu, lalu menghabiskan lagi waktu. Ketakutan dengan masa depan, takut kehilangan, takut mati, takut kekurangan, takut tidak dipuji, takut segala macam ketakutan. Inilah bukti nyata jiwa-jiwa yang belum dibawa pulang kembali ke jalan ridha Allah, sehingga pikiran-pikiran liar inilah iblis yang nyata, setan yang nyata, inilah Fir'aun ataupun Dajjal yang nyata. Tetapi manusia selalu melihat yang di luar, tetapi tidak mengenali hakikat dirinya, sehingga pikiran liar ini, pikiran yang tidak sadar, yang tertutup mata kolbunya, yang tertutup mata kesadarannya, menyeret dirinya keluar dirinya, sehingga membunuh kesadaran. Lalu ego-ego, kesombongan, ketidaksadaran pikiran ini menyengsarakan hidupnya. Manusia-manusia yang lupa diri, yang sibuk dengan ilmu agama, teori pencerahan, bacaan apa kata orang, tetapi tidak berpikir bagaimana tata cara untuk mengalami sendiri ilmu yang telah ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadarnya, maka dia tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah membuktikan kebenaran ilmu yang didapatkannya ataupun yang dihafalnya, sehingga ilmu setinggi gunung yang telah diserapnya akan sulit menolong dirinya karena tidak dapat membuktikan kenyataan kebenarannya. Pada umumnya manusia lebih sibuk dengan ilmu pencerahan kata-kata, paradigma, teori, rekayasa pikiran, tetapi tidak suka dengan ilmu tata cara mengalami sendiri. Ketika kebenaran itu disampaikan kepada manusia-manusia yang suka mempertahankan dogma, maka kebenaran itu akan ditolak oleh mereka. Tetapi ketika kebatilan, paradigma, teori-teori pencerahan kata-kata itu disampaikan kepadanya, mereka lebih senang mengagung-agungkan, sehingga mereka lupa sibuk dengan ilmu bacaan, ilmu hafalan apa kata orang, tetapi tidak dapat membuktikan kebenaran kenyataan ilmu yang telah diserap oleh mereka, sehingga ilmu itu tidak dapat menolong diri mereka. Akibatnya pikirannya terseret keluar, terseret ke masa lalu, terseret ke masa depan, sehingga pikiran tidak pernah berada pada saat ini, di sini, sekarang. Lalu pikiran ini tidak dapat melihat dirinya, tidak bisa melihat kegelapan batinnya. Lalu pikiran ini sibuk mencari kesilapan-kesilapan orang yang di luar, melihat salah dan benar. Lalu pikiran kita ini akan mula memanipulasi ataupun menipu kesadaran kita, sehingga kesadaran kita semakin lemah, ego, kesombongan, kebatilan pikiran-pikiran kita semakin kuat. Tanpa kita sadari, pikiran-pikiran liar ini yang menyeret kita ke masa lalu dan ke masa depan, inilah yang dikatakan jiwa-jiwa yang tersesat, yang tidak mendapat cahaya ilahi. Sehingga jiwa yang tidak mendapat cahaya ilahi penuh dengan noda kegelapan, kebatilan, kesirikan. Dari sejak kecil kita tidak pernah memikirkan bagaimana tata cara untuk mengenali diri kita yang sebenarnya. Yang selama ini kita sibuk hanya memikirkan menservis tubuh fisik jasmani, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk menservis
tubuh energi ataupun tubuh rohani kita yang sejak lahir kita lupakan, kita zolimi, kita terlantarkan sehingga batin kita sakit-sakitan, tubuh kita menderita, jiwa kita tidak tenang. Inilah jiwa-jiwa yang tersesat, yang tidak tahu jalan pulang. Itulah jiwa-jiwa yang mengambang ataupun roh-roh najis. Semasa hidup, jiwa kita sudah mengambang, roh kita sudah menjadi roh najis. Apatah lagi setelah terpisah nyawa dengan badan, kita hanya berpindah dimensi. Ketika semasa hidup kita tidak berusaha menemukan kembali jati diri kita yang hilang ataupun diri kita yang asli yang selama ini kita kotori, maka selamanya kita akan buta. Selamanya kita akan ditipu oleh ego, kesombongan, setan, ketidaksadaran pikiran kita. Lalu pikiran inilah yang menyeret kita menjadi mangsa ataupun menjadi musuh dalam selimut. Pikiran liar inilah yang menjadi penyakit, yang menyakiti tubuh kita, menyakiti roh kita. Sesiapa manusia-manusia yang tidak berkesungguhan dan tidak bersegera menemukan jati dirinya dengan tata cara, kaedah, bimbingan belajar yang tepat, maka selamanya dia akan terus menyiksa hidupnya, mengotori zahir batinnya, menzolimi dirinya, sehingga selamanya buta mata kolbunya. Tetapi mereka merasa terbuka. Dengan itu mereka tidak ada keingintahuan mencari tahu kebutaan mata kolbunya, karena merasa sudah terbuka, merasa ilmu-ilmu konsep cerita pencerahan apa kata orang, mereka merasa itu sudah mencukupi, tetapi tidak mau berpikir bagaimana untuk mengalami semua itu, untuk membuktikan semua kebenaran yang telah kita konsep di pikiran kita sendiri. Lalu ilmu itu pun tidak dapat menolong menyelamatkan dirinya, sehingga ilmu-ilmu yang disimpan, yang dihafal selama ini hanya menjadi sampah, menambah tebal hijab dirinya, membutakan dirinya sehingga lupa diri, lupa Allah, tidak mengenali diri, tidak mengenal Allah. Akibatnya setiap hari menzolimi diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Inilah manusia-manusia yang buta kolbunya, yang tidak pernah menyadari kebutaannya, sehingga tidak ada keingintahuan mencari tahu kebutaan itu. Selamanya dia tidak akan dapat memperbaiki dirinya. Selama itu juga dia akan tertipu dengan hidupnya. Selama itu juga dia tidak akan pernah memperbaiki dirinya, hanya saja merasa telah memperbaiki diri, padahal sedikit pun kesadarannya tidak berubah, berpusing-pusing di situ saja. Itulah manusia-manusia yang tidak menyadari musuh dalam selimut yang ada di otak pikirannya, yang selalu membisiki, menghasut, meragu-ragukan, sehingga manusia sangat sulit untuk dibawa kembali kepada kemurnian. Tapi manusia paling senang untuk dibawa ke jalan kesesatan. Manusia-manusia yang selalu mencari ataupun mengikuti orang-orang yang banyak, mereka akan meninggalkan orang yang sedikit. Apabila kebenaran itu disampaikan kepadanya, maka mereka akan mentertawakannya, menafikannya, dan malah mengolok-ngoloknya. Tetapi apabila kebatilan itu, para ilmu-ilmu agama yang palsu itu disampaikan kepadanya, mereka akan menyembah, bersujud kepada ilmu-ilmu yang membingungkan pikirannya sendiri. Itulah manusia-manusia yang tidak sadar diri, yang tiada keinginan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, untuk apa dia datang ke bumi, dan kemana dia harus pulang, dengan tata cara jalan apa dia baru membawa bisa jiwanya dibawa pulang kembali ke Allah. Untuk itu pikirkanlah sebelum terlepas nyawa dari badan. Kelak nanti akan rugi, buta di dunia, maka butalah di akhirat. Matilah selagi bernapas, jangan tunggu mati setelah tercabut nyawa dari badan. Assalamualaikum.